Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Fima ittafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masih di bab tentang puasa, dan insyaallah yang akan kita baca adalah larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullah, babun la tuqaddimu ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain. Bab, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masmu Abi Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdullah ibn Sakhr. Abdullah Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhr. Ada khilaf tentang nama Abu Hurairah, dan yang paling masyhur di kalangan ahli hadis adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, berasal dari suku Daus, Yaman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain illa ay yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah, maka falyasum dzalikal yaum, silahkan dia kerjakan puasa sunnah itu. Sehingga kalau Ramadan jatuh di hari Selasa, boleh enggak puasa di hari Senin? Boleh enggak puasa di hari Senin? Tergantung apakah dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis atau tidak. Bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, baik Senin Kamis, puasa Daud atau yang lainnya, maka dia tidak boleh sengaja puasa hari Senin dengan niat pemanasan. Saya tak panasi dulu badan saya dengan puasa sehari atau 2 hari. Dan larangan ini cukup tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna. Ada nun taukid, sungguh jangan sampai kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, salah satu di antara tujuan kenapa tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, Anda perhatikan ini, bahwa syariat itu menetapkan batas. Di posisi batas ini nanti yang membedakan, batas ini yang membedakan antara ibadah wajib dengan yang tidak wajib, antara yang halal dengan yang haram, antara yang mubah dengan yang dilarang. Syariat telah menetapkan batas. Nah, untuk bisa mempertahankan batas itu tetap
berlangsung, maka syariat mengatur para pengikutnya untuk melakukan tindakan agar batas itu kelihatan, sehingga muslim diatur untuk aktivitas agar batas itu kelihatan. Aktivitas apa contohnya biar batas itu kelihatan? Contoh aktivitas itu adalah menyegerakan berbuka. Menyegera berbuka. Apa tujuannya kita menyegerakan berbuka? Agar jelas batasan waktu puasa dan tidak puasa. Sehingga kapan kita harus makan yang sebelumnya dilarang makan, dilarang minum. Begitu sudah masuk maghrib, Nabi SAW mengatakan, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan, sepanjang dia menyegerakan berbuka. Sehingga begitu dia berbuka tepat waktu, batasnya jelas. Paham ya? Maka sebenarnya apa sih arti dari urgensi menyegerakan berbuka? Misalnya selisih 15 menit, begitu adzan maghrib atau sudah masuk maghrib, tahan dulu jamaah, jangan makan. Kita tahan setengah jam, kita tahan 1 jam. Anda makan 1 jam sebelumnya dengan makan setelah 1 jam setelahnya, berpengaruh bagi fisik gak? Mungkin gak ada pengaruhnya sama sekali. Menahan misalnya, tahan dulu 15 menit lagi baru boleh makan. Apakah dalam waktu 15 menit kita pingsan? Tidak. Sama sekali tidak akan memberikan pengaruh fisik. Bahkan misalnya Anda puasa, sekarang matahari berada di selatan, ada kalanya matahari berada di utara. Ramadan bulan Juni, musim panas. Di daerah Mekah, Madinah dan bumi belahan bagian utara, siangnya lebih panjang. Bisa sampai puasa 19 jam, 18 jam. Kita puasa berapa jam? 13 jam. Kurang lebih 13 jam. Mereka puasa sampai 15 jam. Selisih waktu 2 jam. Ketertiban terjadi. Tertibnya di mana? Waktu maghribnya berbeda-beda. Pokoknya maghrib buka. Walaupun lama rentang puasanya beda. Ada yang 13 jam, ada yang 15 jam. Namun keseragamannya ada. Begitu matahari terbenam, sudah waktunya berbuka. Maghrib berbuka. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hambanya untuk menyegerakan berbuka. Tujuannya apa? Dalam rangka menetapkan, dalam rangka menunjukkan batas ini agar kelihatan. Paham ya? Berarti Anda bisa sebutkan contoh yang lain. Mengakhirkan apa? Sahur. Selisih waktu 1 jam itu enggak begitu pengaruh. Anda makan jam 3 misalnya. Udah setelah itu tidur sampai subuh. Akan tetap sehat sampai maghrib. Cuman masalahnya tidak sesederhana itu. Anda mengakhirkan sahur, berarti Anda melakukan aktivitas untuk memenuhi batas. Sehingga batas kapan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan minum sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar di waktu subuh. Baik, sebutkan contoh yang lain. Sebutkan contoh yang lain. Salat 5 waktu, maksudnya apa? Salat di awal waktu. Contoh itu masalah apa itu? Batas apa dengan apa?
masuknya waktu. Contoh yang lain, larangan apa? Salat sunnah langsung setelah salat wajib. Jadi dilarang orang begitu selesai salat wajib langsung bangkit salat sunnah. Karena jadinya seperti nyambung salat. Sampai dipisahkan dengan zikir atau pindah. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, aya'jizu ahadukum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Misalnya disebutkan dalam hadis ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aya'jizu ahadukum idza shalla ayataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimali. Apakah kalian keberatan kalau salat sunnah maju atau mundur atau geser kanan atau geser kiri, yakni as-subhah, maksudnya adalah salat sunnah. Jadi selesai salat wajib, kalau salat sunnah cari tempat yang berbeda, bisa maju, bisa mundur, geser kanan, geser kiri. Apakah kalian kesulitan untuk melakukan itu? Kalau enggak, lakukanlah. Tujuannya apa? Biar kelihatan batasnya. Salat wajib sudah selesai, yang ini bukan salat wajib, makanya tempatnya beda. Bahkan sampai Nabi SAW melarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza shallaital jum'ah, kalau kalian sudah selesai salat Jum'ah, fala tasilha bi salatin, maka jangan sambung dengan salat berikutnya, maksudnya salat sunnah, hatta takallama au takhruj, sampai kamu bicara atau kamu keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Alla tu salatun bi salatin, kita dilarang untuk menyambung salat dengan salat berikutnya, hatta natakallama au nakhruj, sampai kita bicara atau kita keluar. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fihi dalilun lima qalahu ashabuna, yakni fuqaha Syafi'iyah. Hadis ini merupakan dalil pendapat para ulama Syafi'iyah, anna nafilatar ratibata wa ghairaha, bahwa salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang lainnya, yustahabbu ayyatahawwala laha an maudhi'il faridah, dianjurkan bagi pelakunya untuk geser dari tempat pelaksanaan salat wajib ila maudhi'in akhar, ke tempat yang lain. Wa afdaluhu, dan geser yang paling afdal adalah geser ke rumah. Salat wajib di mana? Di masjid. Salat sunnahnya geser yang paling afdal pulang. Maka kalau ada orang yang beralasan memperbanyak tempat sujud, silahkan, salat wajibnya di masjid, salat sunnahnya di rumah. Wa illa fa maudhi'un akhar minal masjid, jika tidak pulang maka dia bisa nyari tempat yang lain di masjid, au ghairahu, atau tempat yang lainnya, liyaktsura mawadhi'us sujud, agar semakin banyak tempat-tempat sujudnya. Wallahu a'lam. Jadi kelihatan di sini tujuannya adalah untuk memisahkan batasnya, biar kelihatan batas mana salat wajib, mana salat sunnah. Termasuk juga tadi ya, mendahului Ramadan dengan apa?
dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Biar kelihatan jelas mana yang sunnah, mana yang wajib. Oleh karena itu selesai Ramadan tidak boleh puasa. Coba yang kemarin waktu Ramadan ada yang puasa 31 hari? Ada? Anda selesai Ramadan tidak boleh puasa. Kenapa? Idul Fitri. Sehingga haram, terlarang untuk berpuasa. Ada fasal, ada pemisah. Setelah Idul Fitri mau puasa sunnah Syawal, mau lanjut Daud, silahkan. Tapi setelah Idul Fitri. Wallahu alam. Nah, Nabi SAW juga melarang puasa hari syak. Puasa hari syak. Syak itu artinya apa? Meragukan. Memang tidak disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, maka tidak ada di kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dari perkataan Ammar bin Yasir, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Man shama al-yawma alladhi syakka fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu apakah itu faqad asa Abul Qasim, maka dia bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa terhitung 30 Sya'ban. Kalau 29-an berarti Sya'bannya 28. Hari syak itu hanya 30 Sya'ban. Yang ragu sudah masuk Ramadan ataukah masih 30 Sya'ban. Sehingga hari yang meragukan 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Ini Sya'ban. Ini Ramadan. Nah, yang benar 1 atau 30? Di sini. Saat dilakukan ru'yah enggak kelihatan. Tertutup mendung. Ruqyah itu dilakukan kapan? Waduh, mohon maaf ya, sebentar dulu. 29. Oh ya. Oh, menghapusnya kebanyakan. Nah, ini 29. Ruqyah itu dilakukan kapan? Ruqyah di 29. Di sini dilakukan ruqyah. Ruqyah hilal. Di tanggal 29. Tapi tertutup mendung. Jadi enggak kelihatan, bukan karena terang benderang hilal belum terbit. Tidak kelihatan karena tertutup mendung. Mendung. Di titik-titik ru'yah mendung. Intinya pokoknya cuaca tidak mendukung. Sehingga di sini ru'yah gagal dapat hilal. Ru'yah gagal dapat hilal karena cuaca.
Bukan karena hilal nggak kelihatan. Kalau hilal nggak kelihatan kan pasti ya. Wah ini terang benderang tapi nggak ada hilal sama sekali. Hilalnya belum muncul. Maka pasti besok tanggal 30. Tapi ini gelap gulita, mendung atau faktor cuaca sehingga hilal tidak kelihatan. Disinilah yang disebut dengan hari syak. Nah, hari syak itu ditetapkan apa? 30. Maka Ramadannya ngitungnya bukan seperti ini, tapi 1, 2, 3 begini. Ini Ramadan. Nah, di sini dikuatkan ke 31-nya. Baik. Kenapa enggak boleh puasa di hari syak? Biar jelas batasnya. Biar jelas. Kapan Ramadan, kapan bukan Ramadan. Sehingga dibuat sepakat di hari itu enggak boleh puasa, biar jelas. Enggak boleh kemudian maju mundur. Ini sido poso ora to? Sido Ramadan enggak tahu ya, ono sing poso ono sing ora. Nah, enggak jelas kan? Enggak jelas kayak gitu enggak boleh. Batas harus ya jelas. Ketika diputuskan itu tanggal 30 Sya'ban, maka semuanya puasa. Dan wallahu alam mungkin kemarin itu salah satu kasusnya. Semua titik ru'yah di Indonesia nggak ada yang lihat kecuali di Aceh. Dan Aceh itu pun yang lihat hanya 2 orang. Dari tim ru'yah di Aceh nggak ada yang lihat. Yang bersaksi melihat, nggak tahu apakah beliau betul melihat atau tidak. Yang bersaksi melihat hanya 2 orang. Setelah persaksiannya diterima oleh pihak yang berwenang, kemudian diputuskan oleh pemerintah, ya sudah sepakat puasa semua. Nah, dan kalau sudah jadi keputusan pemerintah, setelah persaksian itu diterima, maka masyarakat yang lain tinggal mengikuti. Sehingga dalam hal ini ada pihak yang berwenang untuk memutuskan, sementara yang lain hanya ngikuti. Wallahu alam. Kaitannya dengan hari syak, kira-kira menurut Anda, jika metodenya menggunakan hisab, kira-kira hari syak ini ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Ada? Tidak. Karena hisab itu jauh-jauh hari sudah ditetapkan, sudah bisa ditentukan. Tanggal sekian hilal akan terbit di derajat sekian dan seterusnya. Pakai hisab bisa ditetapkan. Maka jika metodenya menggunakan hisab, hari syak tidak ada. Ya. Sehingga dengan metode hisab, hadis Ammar tidak berlaku. Paham? Dengan metode hisab, hadis Ammar tidak berlaku. Pertanyaannya, orang membuat sebuah metode yang menghilangkan hadis. Paham? Paham saya? Mungkinkah orang menggunakan sebuah metode tapi konsekuensinya nanti menghilangkan dalil? Jadinya tentang ini nggak berlaku lagi. Jawabannya, berarti metode ini tidak sejalan dengan konsekuensi syariat. Dan ini salah membuat saya secara pribadi untuk beralih, yang dulu lebih condong pada metode hisab, saya beralih kepada metode ru'yah. Karena tidak boleh ada ijtihad yang menghilangkan dalil, itu tidak boleh. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurhi, at-ta'lil alladhi yuaddi ila ibtalin nas batil. Hasil ijtihad yang menyebabkan dalil itu tidak berlaku, maka hasil seperti ini tidak bisa diterima.
Ya, terlepas dengan adanya perbedaan pendapat. Dan di tempat kita ada beberapa hasil ijtihad yang menyebabkan nas jadi nggak berlaku. Contohnya misalnya yang mengatakan emas itu bukan lagi benda ribawi, itu nanti menghilangkan dalil jadinya, konsekuensinya. Karena emas itu asal, sedangkan uang itu turunan. Nah, kalau emasnya yang itu merupakan hukum asalnya dihilangkan, bagaimana dengan turunannya? Baik, saya tidak berpanjang lebar di situ. Kalau misalnya Anda pengen lihat lebih detail, ada di buku Halal Haram Bisnis Online. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, babun asyhru yakunu 29. Penulis menyebutkan bahwa bulan terkadang 29 hari. Hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha. Masmu Ummi Salamah. Siapa nama Ummu Salamah? Alwan. Ngantuk Alwan. Santri Alwan. Siapa nama Ummu Salamah? Santri Imam Bukhari. Masmu Ummi Salamah. Man? Nasita? Masyaallah. Santri mana lagi? Santri Hamalatul Quran. Masmu Ummi Salamah. Hindun. Hindun bintu man? Hindun bintu Abi Umayyah. Santri Mips. Siapa nama Ummu Salamah? Ini pondok mana? Masya Allah, ini multi pesantren ini. Ada dari Alwan, dari Imam Bukhari, dari Hamalah, dari mana lah? Ibnu Abbas, dari pesantren Al-Hidayah, ada kerajaan. Hindun bintu Abi Umayyah, dari Bani apa? Makhzum, Al-Makhzumiyah. Satu klan dengan Abu Jahal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam halafa la yadkhulu ala ba'di ahlihi syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mendekati para istrinya selama 1 bulan. Falamma madha 29 yauman, ketika sudah berlalu 29 hari, ghada alaihinna auraha, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mereka. Ghada auraha, ghada itu perjalanan di waktu pagi, roha itu di waktu sore. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di waktu pagi atau di waktu sore. Faqila lahu, maka ada yang bertanya, ya Nabi Allah, halafta alla tadkhul alaihinna syahran. Ya Rasulullah, Anda kan bersumpah untuk tidak menemui mereka selama sebulan. Baru 29 hari kok sudah balik ke istrinya. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syahra yakunu 29 yauman. Sebulan itu bisa 29 hari. Baik. Sumpah menjauhi istri, namanya apa? Namanya al-ila. Namanya ila. Jadi ila ini sumpah. Dia bersumpah untuk tidak mendekati istri. Wallahi, saya tidak akan mendekati istri saya, gak akan nyentuh istri saya. Dalam arti tidak akan melakukan hubungan badan. Batas maksimalnya berapa? Maksimal berapa? 4 bulan. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti setelah Isya nggak ada ya, sampai di sini dulu. Pekan depan baru setelah Isya masih, atau setelah adzan masih nyambung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.